Oke, baik teman-teman, ini kali ini saya akan berbagi terkait masalah kerusakan penyedot debu. Ini merek Denpo ya teman-teman. Jadi ini kerusakannya adalah keluarnya, kata orangnya sih mati sama sekali, tidak bergerak sama sekali dan tidak berfungsi. Dan untuk pertama kalinya ya teman-teman, jadi yang pertama kali kita bongkar saja. Ini botnya ada 3 nih di atas nih, kita bongkar saja, kita lihat karena ini keluarnya adalah mati, sama sekali tidak ada pergerakan sama sekali. Hal-hal seperti ini sering terjadi kepada semua alat ya teman-teman. Jadi untuk pertama kali kita memang harus membongkarnya untuk memastikan keluhannya apa, karena kalau kita tidak bongkar tentu tidak tahu keluhannya apa. Nah ini ya teman-teman, ini sudah saya bongkar dan kita cabut saja ini. Kita cabut, kita lihat memastikan kerusakannya di mana ya teman-teman. Nah ini kita bongkar saja, kita lihat ini dalamannya lah kayak gini nih. Kita cabut saja, ini adalah namanya tombol power ya teman-teman. Ini kita bongkar tadi. Yang pertama kita cek adalah fungsinya steker ya teman-teman. Nah fungsi steker itu kira-kira berfungsi atau tidak, itu yang pertama. Selanjutnya adalah tombol-tombol kita juga harus periksa, dan selanjutnya tentu adalah dinamo yang mengoperasikan untuk pemutaran ya teman-teman. Jadi pada dasarnya sebenarnya sih intinya adalah fungsi dinamo ini berfungsi atau tidak ya teman-teman. Nah ini kita coba ya teman-teman, kita coba langsung ini urutannya. Jadi kita pastikan saja dulu ya teman-teman. Jadi urutan yang ke colokan steker ini, kabel yang mana, nah itu kita ukur ya teman-teman. Jadi kita pastikan saja kita memakai multitester ya teman-teman untuk mengecek kondisi kabel ini berfungsi atau tidak. Nah ini kita pastikan dulu ini berfungsi atau tidak kabelnya. Kalau berfungsi berarti bukan pada kabel. Selanjutnya kita cek kepada dinamonya ya teman-teman, dinamo daripada vacuum cleaner ini. Mohon maaf ini teman-teman, jadi ini agak nggak kelihatan ya, cuman ini saya cek nih teman-teman. Ini kita cek ya, ini kita cek. Nah ini teman-teman, jadi kita pastikan, kita cek dulu kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk memastikan apa kabel ini berfungsi atau tidak, karena biasanya kabel itu terputus bisa ya teman-teman. Jadi karena kan kabelnya dia panjang, kadang-kadang ketarik atau gimana, jadi mengakibatkan kabelnya putus. Nah ini saya cek ya teman-teman, jadi memang ada salah satu yang tidak menyambung ya teman-teman. Ini ada salah satu yang tidak menyambung. Jadi di sini saja sudah kelihatan bahwasanya ada permasalahan di kabelnya saja ini. Nah ini kita cek sini teman-teman ya. Nah ini yang satu masih nyambung, dan yang satu lagi kita cek. Nah yang satu ternyata ini tidak nyambung ya teman-teman. Nah untuk mencari kayak gini, ini udah jelas pasti dari kabelnya ya teman-teman. Untuk memastikan putusnya di mana, memang kita harus membongkar daripada kabel tersebut. Cuman untuk pertamanya ya teman-teman, nah ini kita cek supaya tidak penasaran ini. Nah ini tidak kelihatan, kita cek ini dinamonya ya. Ternyata dinamo masih normal, dan dipastikan ini adalah hanya kabel saja yang terputus ya teman-teman. Untuk mengganti kabel sebenarnya gampang saja, kita bisa membelinya ataupun kita mengakalinya dengan cara yaitu tentu kita bongkar saja dari kabel ujung ya teman-teman. Kita lihat dia nyambung atau tidak ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya cuman hanya mengganti kabel yang baru kalau kita mau mengganti semua. Cuman kalau kita mau mengakalinya ya kita potong saja dari pertama awal steker itu. Kita lihat biasanya di situ ya, karena biasanya itu ketarik-tarik ketika pemakaian ya teman-teman. Jadi putusnya di situ biasanya kayak gitu. Ini kita bongkar saja, kita lihat.
Nah, ini ya teman-teman, jadi di sini dia. Nah, ini. Nah, ternyata putusnya di sini teman-teman nih. Nah, situ tuh. Nah, dia ternyata putus setelah saya cek tadi di sambungan stekernya. Silakan teman-teman kalau emang mau membetulkan, biasanya putus di colokannya saja. Oke.